Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sadila dari kelas AKPR 3120 dengan nomor NPM 20312042. Di sini, saya akan menampilkan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pasar Modal dan Moneter dengan dosen pendamping Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Berikut saya akan membahas tentang bab 5 mengenai struktur modal dan kebijakan dividen. A. Konsep dasar struktur modal. 1. Pengertian dan langkah struktur modal. Menurut para ahli, Ross pada 2009, struktur modal adalah gabungan dan utang jangka panjang dan sekuritas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional. Wild et al. Pada 2005, struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara ekuitas atau pendanaan sendiri dan utang pada perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam menciptakan nilai bagi perusahaan. Tanggung jawab utama seorang manajer keuangan atau financial manager adalah merencanakan sumber dan penggunaan dana untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau the value of the firm. Keputusan manajemen keuangan terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Keputusan investasi yang terdapat pada sisi kiri dari neraca. B. Keputusan dalam menentukan cara perusahaan mendapatkan modal yang digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. Dan C. Keputusan manajerial meliputi keputusan investasi dan pendanaan perusahaan dari hari ke hari. Dalam mencari struktur modal yang optimal, penting untuk mempertimbangkan suku bunga, tingkat pajak, biaya kebangkrutan, agency relation, dan asimetrik informasi antara manajer dan investor. 2. Sumber-sumber pendanaan. A. Dana dalam perusahaan atau sumber dana internal adalah dana yang berbentuk atau dihasilkan di dalam perusahaan meliputi 1. Keuntungan yang ditahan, 2. Penyusutan, 3. Saham pemilik. B. Dana dari luar perusahaan atau sumber dana eksternal adalah dana yang berasal dari luar perusahaan meliputi 1. Sumber dana jangka pendek diperoleh dari kredit dagang, kredit bank, surat-surat berharga, dan lain-lain. 2. Sumber dana jangka panjang diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu sumber dana jangka panjang adalah pinjaman hipotek, antara lain pinjaman obligasi. 3. Komposisi modal kerja. Komposisi dari modal kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu sifat kegiatan perusahaan, faktor-faktor ekonomi, peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pengendalian kredit, suku bunga yang berlaku, jumlah uang yang beredar, tersedianya bahan-bahan di pasar, serta kebijakan dalam perusahaan. 4. Pola dan faktor-faktor struktur modal. A. Pola struktur modal di dunia. Struktur modal di beberapa negara berbeda. Pola struktur modal di setiap industri juga berbeda. Utang berbanding terbalik dengan profitabilitas. Pajak mempengaruhi struktur modal. Saat financial stress, maka utang akan menurun. Para shareholder mengasumsikan bahwa menaikkan hutang adalah good news dan menurunkan hutang adalah bad news. Pengaruh transaction cost dalam menerbitkan sekuritas adalah sangat kecil terhadap struktur modal, serta kepemilikan terkonsentrasi versus diffus atau tersebar. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Rianto pada 2001, faktor yang mempengaruhi modal yaitu ada tingkat bunga, stabilitas earning, susunan aktiva, risiko aktiva, jumlah modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen, serta besarnya perusahaan. 5. Struktur modal perusahaan dan variabel yang mempengaruhinya. A. Struktur modal perusahaan. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber dana permanen yang dapat digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Ross, Westerfield, dan Jordan, pada 2003 menyebutkan, struktur modal adalah kombinasi yang spesifik antara utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam membiayai perusahaan. B. Variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal. Ada 1. Market to book ratio, 2. Tangibility, 3. Profitability, serta 4. Firm size. 1. Market to book ratio merupakan proksi dari kesempatan investasi dan persepsi dari mispricing, overvalued atau undervalued. Mengindikasikan tingkat kemakmuran suatu perusahaan dengan perbandingan jumlah modal yang diinvestasikan dalam perusahaan oleh para pemegang saham pada masa sekarang dan masa lalu.
mengindikasikan juga adanya peningkatan pembiayaan eksternal perusahaan dan sebaliknya. 2. Tangibility. Berdasarkan perspektif trade-off teori dan agensi teori, perusahaan dengan fixed assets dalam jumlah yang banyak cenderung mempunyai jumlah utang lebih banyak daripada perusahaan dengan fixed asset dalam jumlah yang sedikit. Tangibility didefinisikan sebagai tanah, properti, dan peralatan. 3. Profitability didefinisikan sebagai earning before interest and taxes atau EBIT. EBIT dapat dianggap sama sebagai operating profit yang dapat mengukur kinerja dari aktivitas komersial perusahaan tanpa memperhatikan pembiayaan. Frank and Goel pada 2004 mencatat bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mempunyai tingkat utang yang rendah. Hal ini dijelaskan melalui pecking order theory, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mempunyai sumber dana internal yang berlimpah. 4. Firm size. Firm size mengindikasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat hutangnya. Firm size didefinisikan sebagai logaritma dari net sums. Variabel terakhir yang dimasukkan adalah legit leverage. B. Teori-teori struktur modal. Menurut William L. Maginson pada 1996, dalam ilmu keuangan dikenal beberapa teori struktur modal, yaitu ada 3. 1. Teori Miller dan Modigliani atau M&M propositions, 2. Teori pecking order hypothesis, dan 3. Teori signaling. 1. Teori Miller dan Modigliani atau M&M propositions. Teori Miller dan Modigliani pada 1958 atau dikenal dengan teori M&M merupakan dasar dari teori keuangan modern. Teori ini memberikan definisi operasional dari biaya modal dan dasar teori investasi atau an operational definition of the cost of capital and workable theory of investment, yang secara eksplisit mengakui ketidakpastian dan memberikan dorongan sebagai dasar prinsip dan maksimalisasi nilai pasar. Teori M&M membuat asumsi secara eksplisit maupun implisit, yaitu semua aset fisik dimiliki oleh perusahaan. Di pasar modal tidak terjadi friksi. Perusahaan hanya dapat mengeluarkan 2 jenis sekuritas, yaitu ekuitas yang berisiko atau risk equity dan hutang yang bebas risiko atau risk free debt. Baik individu maupun perusahaan dapat meminjam dan meminjamkan dana pada tingkat bunga bebas risiko atau risk free interest. Investor memiliki ekspektasi yang homogen tentang pergerakan profit perusahaan pada masa depan. Tidak ada pertumbuhan sehingga semua pola arus kas atau cash flow bersifat anuitas dan jangka waktu tidak terbatas. 2. Teori pecking order hypothesis. Ada 4 asumsi dari teori ini, yaitu sebagai berikut. A. Kebijakan dividen adalah kaku. B. Perusahaan lebih menyukai pendanaan internal atau laba ditahan dan pemasukan dibandingkan dengan pendanaan eksternal seperti hutang dan saham. C. Untuk memperoleh pendanaan eksternal, perusahaan memilih pendanaan saham yang paling aman terlebih dahulu. D. Jika harus menggunakan pendanaan eksternal yang lebih banyak, perusahaan akan memilih dengan menggunakan hutang yang aman. Model ini lebih fokus pada motivasi manajer perusahaan dibandingkan dengan prinsip valuasi dan pasar modal. Dalam bentuk yang paling sederhana, teori pecking order ini telah ada selama beberapa tahun, tapi banyak ditolak oleh para ekonomi modern karena dianggap tidak rasional. 3. Teori signaling. Signaling merupakan kegiatan pendanaan manajer yang dipercaya dapat merefleksikan nilai saham perusahaan. Teori ini dikembangkan oleh Ross pada 1979. Ross menyarankan perusahaan dengan leverage atau disebut penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis yang besar dapat digunakan manajer sebagai signal yang optimis akan masa depan perusahaan. Teori signaling ini muncul karena adanya permasalahan asimetris informasi. C. Kebijakan dividen. 1. Arti penting kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Teori kebijakan dividen yang dikemukakan oleh Dermawan Syahrial pada 2002 yaitu A. Teori dividen tidak relevan.
Modigliani dan Miller atau M&M berpendapat, nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Thank you for your attention. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.